Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa. Dan kali ini saya masih berada di tempat Mas Sinyo El Sandi, yang mana di sini untuk peternakannya dilakoni atau dikelola oleh kakaknya yang bernama Mas Eka. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem lampu, sistem suhu, ya, lighting, suhu, kelembapan kandang YS itu idealnya seperti apa, karena hal tersebut akan mempengaruhi ternak kenari kita itu akan seperti apa. Kita harus menyeting kandang kita sedemikian rupa supaya apa, ternak kenari kita lancar, supaya ternak kenari kita itu seperti apa yang kita harapkan, tidak terjadi trouble, tidak terjadi gangguan. Kalau yang namanya gangguan itu dari 100% mesti ada, cuman kalau gangguannya semuanya berarti itu mesti ada yang harus kita perbaiki di situ. Kalau versinya Mas Sinyo El Sandi. Oke, seperti apa kita akan bahas. Simak terus video ini, jangan sampai di skip. Dan yang paling penting subscribe, like, terus bagikan ke teman-teman, karena ini adalah ilmu yang pasti ilmu ini sangat bermanfaat dan tentunya luar biasa. Oke bosku, ya lanjut kita bahas bersama Mas Eka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wah, ini saya datang lagi nih Mas. Ini sudah pukul, ini teman-teman ya, sudah pukul berapa ini? Setengah 9. Iya. 8. Jam 8 kurang setengah 8 ya? Setengah 8. Oke Mas, saya mau tanya, ini mohon maaf, ini seharusnya burung ini kandangnya udah istirahat tapi begadang sebentar Mas ya? Ya. Oke Mas, sistem suhu dulu Mas, kita akan bahas suhu. Itu kalau YS itu suhunya berapa idealnya Mas? Ini memang kan posisi pengkondisian loh Mas. Oke, terus? Kita pakai masih acuan dari sana juga. Kita kalau bisa suhunya di angka 28 atau 29 juga aman. Cuma ini harus kelembabannya harusnya di angka 60 ke bawah. Oke, Mas. Nanti ini sekarang kan masih AC ya? Iya. Ini kan AC masih on. Iya. Besok katanya di sini kan nggak pakai AC. Iya. Kalau ini naik suhunya gimana? Caranya gimana? Kita lihat kondisi burung. Oh, oke. Kalau kita matiin AC masih mengembang, ya kita masih hidupkan lagi Mas. Berarti ini hanya untuk jaga-jaga aja ya? Jaga-jaga aja Mas. Tapi tidak digunakan 100%? Tidak digunakan 100%. Itu pun kita gunakan juga di suhu temperatur yang enggak terlalu dingin Mas. 25? Ya. 25 derajat ya? Jadi, tuh teman-teman, 25. Ini yang output dari AC. Nah, yang inputnya ke sini, ke suhu, ini jadi berapa ini? 28 ya? 28. Ini sebenarnya kalau pintu ditutup nanti bisa 60 Mas. Apanya? Oh, kelembapannya? Pintu ini ditutup kita di 60. Memang kita buka dari tadi. Oke teman-teman, jadi ini kita bahas suhu dulu yang atas ya. Suhu itu 28, 29 Mas ya? Iya, 28, 29. Berarti jenengan setiap malam juga ngecek ini berarti? Iya Mas, harus. Kalau pengkondisian kayak gini Mas. Oke, jadi pengkondisian atau mungkin pas ternak juga sama? Kalau ternak itu kebanyakan burung udah bisa adaptasi Mas. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ini memang kan burung dari tanggal 9 kemarin Mas, turun tanggal 9. Ini masih tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Oke, berarti ada 9 hari di sini ya? Iya, 9 hari di sini. Jadi ini seharusnya udah mati seharusnya untuk lampunya ya. Iya. Nah, ini suhunya sekian, kelembapan. Berarti ini nggak boleh lebih dari berapa suhunya tadi? Suhu yang penting 28, 29 aman Mas, 27 lebih aman, 26 lebih aman Mas. Semakin dingin semakin aman? Aman. Gitu ya? Iya. Oh. Yang penting kelembapan intinya. Oke. Jadi suhu teman-teman tidak masalah suhu. Jadi semakin turun dingin semakin bagus. Nah, yang jadi masalah ini kelembapan. Apa itu kelembapan? Teman-teman bisa lihat tangan saya nih. Tangan saya ini ada sedikit keluar titik-titik air. Kayak gitu maksudnya? Iyalah, kalau memang kelembapan tinggi, orang itu istilahnya gimana ya Mas? Berkeringat. Luar negeri, ke sana kan juga kalau memang ada panas kadang, cuma kan kita nggak sampai berkeringat gitu. Yang dari Sandi sih, keterangan dari Sandi kayak gitu. Ya istilahnya memang ruangan ber AC itulah yang benar. Kalau
Ternak kenari Yorkshire. Kenari Yorkshire itu kalau nggak mau trouble lain-lain AC stabilnya. Tapi kita usahakan burung itu nggak ketergantungan sama AC. Siap, oke. Jadi nanti burung itu yang pertama dia kondisinya juga bisa adaptasi. Yeah. Yang kedua minim budget juga ya. Yeah. Listrik ya. Listrik akan juga lebih ngirit ya. Ngirit. Oke, Mas. Jika ini naik, kan standarnya kan 60%. Ini persen teman-teman ya. Ini jangan sampai lebih dari 60%. Yang bawah ini Mas. 60 derajat. 64% tak? Iya, 64%. Ya, ini kan derajatnya ini 64%. Jadi idealnya kalau Mas Andi bilang tadi jangan sampai melebihi 60%. Nah, bagaimana Mas langkah kita? Kalau ini tinggi, ini harus bagaimana Mas? Ini kan nggak ada dia nggak pakai apa ya alat nyetabil suhu pelembapan. Ya, makanya usahakan Mas kalau breeding JS itu di indoor. Kandang indoor. Jangan langsung terkena suhu luar. Oh, biar terbiasa gitu ya. Biar nggak mulah-malih gitu. Iya. Siap, ketemu. Kondisi Mas. Oke. JS itu terkena angin kencang juga nggak bisa, istilahnya kan gitu. Oke, siap. Jadi kalau posisi ini Mas, kalau ini tadi naik, berarti apa yang harus kita lakukan Mas? Ya kita tutup pintu, nanti dia bakal berkurang sendiri karena kelembapan ini berasal dari udara luar Mas. Oh oke. Jadi kelembapan itu berasal dari luar. Nanti kalau ini tadi naik, kelembapannya kan harusnya 60%, 60 ya. Ini naik jadi tambah 4, berarti langkah Mas Eka yaitu menutup ini otomatis dia tidak berkontaminasi dengan udara luar dan AC-nya ditambahin naik nggak? Diturunkan nggak? Tetap. Oke, berarti nanti kalau kita tutup akan turun. Iya, turun. Oke, itu ya teman-teman ya. Untuk kelembapan terjawab ya. Jadi tidak harus pakai alat kelembapan itu Mas ya? Enggak. Kalau saya sih nggak pakai Mas. Nggak usah pakai bisa ya? Bisa. Kalau kapasitas kita masih kecil memang. Oke. Terus lagi Mas, lampu terakhir. Lampu itu kalau awal-awal seperti ini gimana? Kalau malam? Awal datang kemarin kita mati lampu jam 7. Jam 7? Iya, jam 7 harus mati. Oke. Biar burung istirahat. Mati pet total? Mati kita cuma pakai panjiran lampu kecil. Istilahnya burung itu bisa makan, bisa minum gitu kalau malam. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa situasinya. Kita yang pasti akan lihat. Terus lampu di sini ini berapa watt Mas? Ini pakai 40 watt Mas. Ini UVB bukan? LED. Pakai UV enggak? Lampu UVB UVA itu? Iya. UV? Iya. Oke, 40 watt ini? Iya, 40. Kita ya, pakai 40. yang khusus ternak itu burung? Bukan? Bukan. Ini biasa? Biasa. Oke, jadi ini 40-an ya? Iya, 40. 40 watt. Sebenarnya harusnya pakai yang bagus, yang khusus burung itu ya? Iya. UV itu ya? Iya, UVB ya? Yang panjang itu ada yang panjang tuh. Ya, oke. Yang 40 watt dan di dalam kandang-kandang ini diberi lampu LED. Yang atas tidak perlu karena sudah terbantu oleh atas, dan yang ini kandang babuannya, dan masing-masing ini nanti ini sudah ada lampunya. Nah pertanyaannya nanti ini dulu jam 7 ya, awal 9 hari yang lalu ya, 9 hari. Terus nanti ini sekarang ini sudah hampir jam 8 ya Mas ya. Memang ini udah waktunya ke jam 8 sebenarnya Mas. Harusnya mundur di setengah jam, di setengah 8 kemarin. Oke, berarti gini aja Mas, bisa dicoba Mas, mungkin dimatikan seperti apa Mas kondisinya? Iya. Oke teman-teman, kita lihat. Oke teman-teman, seperti ini ya. Seperti ini kondisi malam hari di kandang ternak itu harus seperti ini. Jadi pengkondisiannya untuk awal ini saya bilang pengkondisian. Jadi kenapa seperti itu? Alasannya apa Mas? Alasannya biar burung istirahat nggak terlalu kenceng dulu Mas, karena kita kan masih menyiapkan. Oke.
nanti setelah burung itu masuk breeding, nanti di maksimal angka jamnya jam 9 Mas. Oke, wah iya oke. Ini jam 8 ya teman-teman ya. Jam 8 ini harus mati karena biar dia istirahat dulu sambil mempersiapkan tubuhnya itu benar-benar fit. Nanti kalau sudah mulai masuk breeding jam 9. Iya, berapa 9. Lama itu kayak gitu? Sampai terus Mas, sampai breeding. Berarti jam oke. Saya cut dulu Mas. Bisa di situ Mas? Ya. Oke. Mas, saya cut dulu. Kalau jam 9, sekarang jam 7 ya, jam 8. Ini besok lampu hidup lagi pukul berapa? Lampu hidup lagi pukul jam 6 udah kita hidupkan lagi Mas. 6, oke. 6 sampai jam 7 lagi gitu ya. Oke, kalau musim breeding, ini lampu sampai jam 9? Iya, jam 6 sampai jam 9 malam. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi, seperti inilah kondisi kandang ternak kenari YS pengkondisian. Nanti beda lagi ketika sudah mulai masuk breeding, jamnya ini ditambahi sampai 9 dengan alasan tadi apa Mas kalau malam? Kita menyesuaikan musim kawinnya burung Mas. Di Eropa itu di saat musim kawin, Eropa mulai malam itu jam 9. Mulai gelap lah. Gelap. Ya. Berarti burung itu mikirnya sama seperti Eropa, musim kawin Eropa. Dan juga kalau dipakai lampu itu burung jadi lebih kenceng Mas. Oke, siap. Jadi tapi hati-hati jangan sampai over lampu. Oh gitu. Nanti kalau sampai over lampu dimatikan jam 12, jam 1, bahkan lampu full, nanti burung malah rusak. Oke, terakhir Mas sebelum kita akhiri video ini Mas. Oke, sebelum ini panjangnya berapa watt ini Mas? 5 watt Mas. 5 watt, oke. 3 watt ini. 3 watt. 3 watt putih cuma. 3 watt untuk menyinari sekian. Harusnya lampu yang kuning itu Mas. Oh, yang kuning itu? Iya. Oke. Lampu yang kuning di atas saja 5 di atas. cukup. Harusnya dia di atas ya? Harusnya di atas. Ini kan cuma sementara. Situasional ya? Situasional belum kita kemarin. Terus Mas, pertanyaan saya gini, ketika sudah musim kawin, musim loloh, kan burung itu kan malam loloh kan kadang-kadang kan? Iya. Itu dengan seperti ini kelihatan enggak? Kalau di babuan kita kasih lampu Mas. Lampunya berapa? Ya lampu kita kasih lampu penerangan. LED? Iya. LED bukan? Oh. Biar kalau istilahnya babuan loloh itu bisa gitu Mas. Terpisah enggak kandang babuan dengan induk asli? Ya terpisah Mas. Ruangannya? Enggak. Tapi yang lain itu nanti kelihatan, oh itu padang. Yang bagus itu harusnya terpisah Mas. Apa? Yang bagus itu harusnya. Idealnya. Iya. Oh siap, oke. Karena kita di sini terkendala tempat Mas. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Kalau babuan atau yang loloh ya kita kasih lampu kalau malam. Tapi kalau malam babuan sepanjang malam kasih lampu ya? Iya. Oke teman-teman, itu ya jelas ya. Jadi untuk loloh beda lagi, kalau untuk masa kawin atau bertelur beda lagi. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Masalah perlampuan, masalah suhu, masalah kelembapan sudah kita bahas detail kan? Luar biasa. Karena rugi nih saya sampai sini dapat ilmu banyak. Tentunya teman-teman silahkan diaplikasikan dengan harapan ternak yosernya berhasil. Larang loh bos ilmu itu. Kadang-kadang ada teman saya itu yang sampai buka buku luar negeri itu ditranslatekan untuk memecahkan rahasia. Cukup di channel Ilva dan bersama Mas Eka serta Mas Sandi sudah sedia memberikan sharingnya, karena rezeki itu tidak akan tertukar dan demi keberhasilan ternak teman-teman. Terima kasih Mas. Kalau udah malam kita istirahat dulu. Siap. Matur suwun. Oke teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.